Saya lepas dulu record. Ya, jadi teman-teman, nanti saya akan sharing juga yang selama ini mungkin di kelas-kelas hipnosis nggak banyak dibahas ya, bahwa ada beberapa kelas mengenai hipno itu. Ya, Mbak Sinta silakan bergabung. Ada hipno sport ya, ada hipno forensik, ada hipno hybrid gitu, ada hipno klinis tuh ya. Yang selama ini ada hipno riset ada juga gitu. Hipno metafisika saya nggak masukkan, tuh masukin hybrid sebenarnya. Nah, ini sekilas saja karena teman-teman sudah tahu. Jadi saya nggak akan mainkan semua. Baik. Nah, ini dia agenda kita. Itu dia agendanya. Jadi kita akan membahas serba sedikit mengenai apa itu hipnosis. Nah, saya berpikir jangan-jangan siapa tahu ada yang peserta yang memang baru. Jadi saya mesti uh, jelaskan juga. Kemudian perbedaan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu apa sih sebenarnya? Juga penting. Kemudian ada fakta dan mitos hipnosis yang perlu diluruskan, dan kemudian kita masuk ke inti, yaitu yang namanya age regression. Dibagi ada amnesia, ada hipermnesia, ada revivification. Yang di akhir nanti kalau kita langsung akan praktek. Jadi teman-teman siapkan ketika Anda lupa meletakkan barang, nah, nanti kita akan intervensi di setengah jam terakhir ya. Jadi kita patuh. Dan materi setengah jam selesai. Cuma yang pantas, karena akan pantas kita buat 2 jam. Baru mulai, Mbak. Santai aja. Nah, yang pertama kali kita akan bahas mengenai hipnosis itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah ada pernah hipnosis? Coba sih di chat aja. Chat apa ya kodenya ya? Ya sudah atau apa? Sudah atau belum, Mbak? Atau reaction juga boleh. Sudah pernahkah Anda dihipnosis? Boleh reaction, boleh uh, oh, kalau jempol baru sudah ya. Oh, Mbak Sinta, iya, dia pelanggaran hipnosis. Uh, Ketika saya memberikan apa materi ini di orang umum ya, itu rata-rata di antara mereka sebagian besar mengatakan belum. Padahal kalau kita mengatakan bahwa hipnosis itu tidak harus tidur, bahwa hipnosis itu sebenarnya terfokusnya pikiran kita akan sebuah subjek. Contoh bapak-bapak ketika sedang nonton bola gitu, dan kemudian seolah mengalami penurunan auditorinya karena dipanggil oleh pasangannya, oleh anaknya jadi tidak mendengar, itu berarti mengalami yang namanya negatif auditory hallucination. Tanda-tanda orang mengalami kondisi hipnosa berarti sudah pernah di. Apalagi kita mungkin dulu yang pada ngalamin pacaran di kebun ya, pacaran di kebun digigit nyamuk nggak kerasa kan, kalau gigit ular nggak mungkin nggak kerasa, kecuali yang perempuan. Itu juga namanya glove anestesi. Itu juga ciri-ciri orang mengalami kondisi natural hipnosis. Nanti saya akan tunjukkan beberapa. Artinya di dunia ini hampir semua orang pernah dihipnosis. Tapi mereka berpikirnya salah kaprah bahwa hipnosis itu yang ini gara-gara TV ya. Yang di TV yang tatap mata oja terus tidur gitu ya. Tidak semua hipnosis itu harus mensyaratkan begitu. Saya sendiri sebagai praktisi hipnoterapi profesional ya, dengan ribuan jam terbang, ribuan klien, sekarang sudah hampir tidak pernah meniduri klien. Karena kalau saya lakukan istri saya marah. Ya, sudah hampir tidak pernah menidurkan klien. Tapi yang penting melakukan intervensi di mana pikiran bawah sadarnya bisa kita fokuskan untuk beranjak dari current situation atau current state, titik nol, pick up location, kalau tukang ojek, kemudian dibawa menuju ke destination atau desired situation atau desired state. Nah, itu proses perjalanannya itu bisa melalui tidur atau tidak. Nah, itu semua disebut bukan proses hipnosa. Nah, kondisinya disebut hipnosa, orang yang dihipnosis disebut hipnotis. Jadi hampir semua orang pernah dihipnosis. Kalau ada yang mengatakan, belum Pak, saya belum pernah. Nah, ini saya akan jelaskan bahwa kondisi hipnosa itu terjadi pada gelombang pikiran, yaitu berada di alfa dan theta. Sebagai informasi, Anda sudah tahu
bahwa gelombang pikiran manusia yang mayor, yang besar itu ada 4 ya. Ada 4, dimulai dari beta kita melek begini banyak pikiran kritis. Kemudian alfa mulai kusuk, theta kusuk sekali, dan delta tidur nyenyak. Nah, dalam satu hari manusia itu pasti mengalami tidur. Kalau mengalami tidur berarti dia dari beta itu pasti melewati alfa theta kemudian tidur. Kemudian mengalami bangun, berarti dari tidur delta menuju ke beta itu mengalami juga theta dan alfa. Artinya dalam satu hari manusia paling tidak mengalami kondisi hipnosa. Itu sebanyak 2 kali. Itu kalau tidurnya hanya sekali. Nah, kalau ada tidur siang, nah berarti 4 kali. Lalu kalau kadang sore juga ikut tidur, berarti 6 kali. Nah, kalau bangun lagi, tidur lagi, nah itu Mbak Suri. Jadi, semua orang pernah di hipnosis. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah menghipnosis? Nah, ini yang lebih sering mengatakan, wah belum pernah. Itu juga tidak benar-benar amat. Karena Anda yang apalagi sudah punya pasangan ya, itu Anda sudah pernah menghipnosis pasangan Anda. Kenapa kok mau sama Anda? Dan sampai sekarang masih mau, berarti masih kondisi hipnosis. Anda pernah menjual sesuatu, menawarkan sesuatu kepada orang lain, dan orang itu mau mengambil, membeli, menerima, mengambil untungnya, dan dia mengeluarkan sebuah alat tukar ya, baik itu uang atau apapun gitu, artinya kita bisa menjual. Itu juga kita sudah menghipnosis. Bahkan ketika Anda menyuruh anak Anda, anak Anda nurut, itu juga sudah menghipnosis. Jadi pada basicnya hampir semua orang di dunia ini pernah dihipnosis dan pernah menghipnosis. Jadi kalau begitu apa sih kondisi hipnosis itu? Kok kalau setahu saya kok sesuatu hal yang kayaknya Big Bang, gegap gempita, mengerikan, keren ya. Saya coba memposisikan diri saya ketika saya dulu belum menguasai keilmuan hipnosis, yang ini ya, maksudnya hipnosis yang modern ya. Karena saya belajar main konek-konek itu dari kecil, dari SMP, SD mungkin. Cuma kan kadang bisa melakukan keajaiban, kadang nggak bisa mengulangi. Dan saya menemukan betul-betul, nah itu ya ketika saya mempelajari keilmuan hipnosis yang Western. Nah sebelumnya itu saya juga takjub dan merasa bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa. Kalau Romi Rafael dari dulu saya takjub tapi tidak heran karena saya berpikir pasti ada sesuatu di sana gitu. Tapi yang saya heran itu justru orang-orang timur ya yang kayak dukun ya segala macam yang membuat orang tidur kok enak banget gitu. Kemudian nonton mungkin dulu kan masih jarang di YouTube ya, di beberapa pertunjukan di pasar malam gitu ya. Saya lebih takjub pasti ada sesuatu dan pikiran saya juga mirip dengan pikiran orang-orang yang sekarang tidak mengenal hipnosis, yaitu pasti ada kekuatan goib di belakang tuh. Sampai akhirnya ketika menemukan, oh ternyata normal, ternyata ini manusia bisa dihipnosis, bedanya dengan hewan dan tumbuhan dan makhluk yang lain. Karena manusia memiliki gelombang pikiran yang saya sebutkan ada 4 tadi. Ketika manusia berhasil mengakses gelombang alfa dan theta, otomatis mereka sedang dalam kondisi dihipnosis atau terhipnosis. Nah, gelombang ini kan kenapa disebut dengan gelombang? Karena memang ada frekuensinya, ada putarannya, sama seperti gelombang radio yang ada getarannya. Itu juga putaran dan pusaran sebenarnya. Ya. Ibarat kita ingin nyetel radio, ingin mencari El Sinta, Jakarta. Itu 9.00 itu udah pasti kena El Sinta. Nah, kalau 9.00 itu dianggap sebagai kondisi hipnosa, makanya setiap kali kita mencet tombol mungkin El Sinta itu saya cari harus pakai, kalau radio ebrek kan pakai tuner ya, wik, 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 sampai ketemu 900. Kalau radio yang sekarang di handphone, di mobil sudah lebih enak, sudah dikasih program saja. Nomor 1 itu El Sinta, berarti nomor 1 identik dengan 900 MHz. Langsung lari ke sana. Nah, di dalam kondisi hipnosa juga sama. Beberapa orang dalam satu dan lain circumstances ya kan, keadaan itu tiba-tiba mengakses gelombang-gelombang antara alfa dan atau theta gitu. Melalui tombol-tombol yang baik sengaja diciptakan atau tidak diciptakan. Kita mengenalnya sebagai anchoring atau tombol ajaib. Nah,
anchoring dengan tombol radio tadi kan sama, nomor 1 lari ke 9.00 itu namanya El Sinta. Contoh, seseorang yang mengalami trauma melihat kecoa dan dia kabur girap-girap. Itu sebenarnya ketika dia melihat kecoa, kecoa itu menjadi tombol ajaib dalam bentuk visual untuk mengantarkan gelombang dia pada gelombang di atas 20 skala Husband, ya, Husband scale, karena itu sudah mengalami yang namanya visual positive hallucination. Yang ada gambar kenyataannya adalah kecoa, tapi yang muncul persepsinya jauh lebih mengerikan daripada kecoa itu sendiri. Itu otomatis seseorang dalam kondisi terhipnosa, teman-teman. Sama halnya karena satu dan lain hal, fokus Anda berpindah dari benda-benda yang mungkin Anda anggap lupa meletakkan. Itu Anda dalam kondisi terhipnosa. Jadi seseorang yang sedang lupa, itu sebenarnya sedang dalam kondisi terhipnosa. Maka dalam satu dan lain hal, Anda boleh cek di TikTok saya, Cafe Terapi Official yang baru saya launching tadi pagi itu judulnya Ada Raisa. Jadi saya mencontohkan di kelas NLP, seseorang yang langsung saya buat lupa dengan namanya. Itu hitungannya cepat detik hitungannya ya. Nggak pakai induksi, nggak pakai apa-apa. Langsung saja. Situ. Saya hanya menggantikan keyakinan dia dengan namanya belief change model, belief change teknik ya. Saya menggantikan belief dia dari ingat menjadi tidak ingat. Nah itu dengan cepat. Nah berarti seseorang yang sekarang kita lupa meletakkan benda, itu kondisinya kondisi hipnosa. Kondisi hipnosa hanya bisa dibantu dengan kondisi hipnosa pula. Maka ketika seseorang lupa, kemudian dia menggunakan pikiran sadarnya untuk mengingat, semakin dicoba diingat, semakin pusing. Dan saya yakin semua dari Anda pernah mengalami lupa meletakkan barang atau lupa nama seseorang lah gitu ya. Yang jelas bukan mantan. Kalau nama mantan nggak akan lupa sampai mati. Anda lupa nama seseorang, lupa meletakkan barang, itu rasanya itu bukan di kepala, di sini. Godok, kesel, gemes gitu ya. Ada, di otak ada, tapi kok nggak terucap. Tapi kenapa yang terasa di sini? Ya karena yang dipengaruhi pikiran bawah sadarnya. Nah, dalam ranah hipnosis, ilmu hipnosis, pembahasan ini nanti dikenal dalam konteks yang namanya hipnosis for forensik atau hipnoforensik atau ada forensik hipnosis gitu ya. Di Indonesia ada yang sudah nekat mematenkan hipnoforensik sebagai keilmuan dia dan tidak boleh diajukan oleh orang lain. Hello, siapa Anda? Kok berani mematenkan? Ini keilmuan dari dulu. Jadi saya tetap aja santai saja karena yang saya sharingkan ini bukan saya ngambil slide-nya dia atau mengambil, tapi memang saya tidak mengajarkan. Saya berikan gratis. Nanti ada manfaatnya. Nah kembali teman-teman ke kondisi bahwa setiap hari kita mengalami kondisi dihipnosis dan menghipnosis ini, maka apa sebenarnya yang disebut dengan hipnosis? Sebelum lari ke sana, saya ingin kita saling bermain kata dulu sebentar bahwa kenapa seseorang ketika dihipnosa itu lebih mudah nanti dibantu dengan simbolisasi-simbolisasi dibandingkan dengan naratif-naratif yang lebih banyak ada kata-katanya gitu ya. Karena apa? Karena semua itu bermula dari kata, namun akan dilingkan, diasosiasikan, diengkerkan dengan pembendaan-pembendaan, nominalisasi namanya. Karena segala sesuatu kalau tidak dibendakan, itu hanya akan menjadi makhluk goib. Makhluk goib tidak bisa diintervensi. Saya akan menunjukkan dua buah bentuk simbol yang tugas Anda adalah mencari katanya. Ini dia. Simbol pertama warnanya merah marun, nomornya 1, bentuknya seperti awan. Nomor 2, ya kan, warnanya ungu, bentuknya seperti spike, seperti duri. Dan sebentar lagi silahkan Anda mulai memadu padankan ya, memadu padankan karena ini sudah saya berikan 2 nama. Nah, pilihannya nggak ada yang lain. Ada A itu likitik, B itu mukuluk. Tugas Anda mulai di chat, tapi jangan dikirim dulu. Ketik di chat, kirimnya nunggu saya hitung ketiga baru dikirim. Padankan nomor 1 itu namanya likitik atau mukuluk. Kalau bagi Anda nomor 1 namanya likitik, maka 1A. Kalau bagi Anda nomor
satu namanya mukulum, maka satu B. Demikian juga kalau nomor 2 namanya likitik 2A, kalau nomor 2 namanya mukulum 2B. Silahkan, saya berharap teman-teman semua bisa berpartisipasi untuk mulai ngetik, tapi jangan dikirim. Hitungan ketiga baru kirim, saya pengen melihat. Ya, jelas ya? Atau ada yang mau bertanya? Jelas ya, gampang kok. Padu padankan saja. Satu A atau satu B. 2A atau 2B. Nah, gitu aja. Sudah? Oke. Sudah? Kalau sudah, coba kasih jempol kalau sudah. Kalau sudah, kasih jempol. Kasih jempol dulu, biar saya tahu. Yang belum jempol berarti belum. Sudah? Belum ada yang kasih jempol, berarti belum ada yang ketik. Di emoticon jempol aja, reaction jempol aja. Ada bagian bawah. Coba kasih reaction jempol. Sudahkah teman-teman memadu padankan? Oh, bukan di chat, di ini, tapi nggak apa-apa lah. Udah, saya anggap sudah ya. Hitungan ketiga silakan kirim ya. 1A, itu Mas Buku sudah itu. 1A atau 2, hitungan ketiga kirimkan ya. 1, 2, silakan kirim. 3. Oke, Mas Rudi 1B berarti 2A. Mas Ferry sama 1B 2A. Yang lain nggak usah terpengaruh. Ayo, ya silakan. Sambil saya menunggu, saya pengen nanya Mas Rudi. Mas Rudi atas dasar apa kok nekat menunjuk nomor 1 itu mukulum? Oh, Mas Prapto beda 1A 2B ya. Saya nanya Mas Rudi dulu. Mas Rudi silakan buka mic-nya. Buka video juga boleh. Apa landasan hukumnya? Ayo loh, saya tanya. Assalamualaikum. Sorry, sudah ngatus Waalaikumsalam. sekarang buka video. Pantesan ambil. Ayo, kenapa kok 1 kok Gambarnya itu mukulum? seperti mengkulum, jadi mengkulum nomor 1. Mukulum apa? Mukul kok seperti mukulum tuh mukulum apa maksudnya? Mukulum apa? Kulum, Hah? Mengulum. kalau Maksudnya nomor 2 seperti orang mengulum. tajam-tajam, jadi likitik. Lah, iya. Ini teman-teman sambil belajar ya. Suaranya Mungkin hilang ya. teman-teman ketujuh. Tapi gini, kata siapa tajam kok likitik? Itu kata siapa? Kata Sebenarnya aku siapa? toh, Lihat atas dasar hukum apa? Nanti saya tanya ayat apa surat keberapa loh. Atau pasal yang mana? Nggak bisa jelasin tapi bisa ngerasa ya. Ya kayak mukulum sih, tapi ya, oke. Mas Ferry dibantu. Bang Ferry dibantu coba. Karena jawabannya sama. Nanti Mas Suprapto yang berbeda, saya tanya juga. Apa berbeda? Tapi ini udah 2 lawan 1. Yang lain yang belum silakan diketik juga ya, nggak apa-apa ya. Bang Ferry, Mas Ferry, boleh dibantu itu Mas Rudi kok jawabannya kok 1 kok likitik ya kan? 1 kok mukulum, 2 kok likitik itu apa? Atas dasar mana itu? Mana Mas Ferry? Buka aja mic-nya atau buka videonya boleh. Ayo kira-kira atas dasar apa? Ya, ada. Ya sudah saya ada satu lagi. Oh, cuma nebak. Iya, saya nebak. Tapi kok bisa sama dengan Mas Rudi? Oke, saya tanya Mas Prapto dulu. Kenapa dia beda? Boleh, Mas Prapto, Nurse Suprapto. Ya, Pak. Nah, Ini kok pilih 1A 2B? ya karena dari dua kata ini dua kata yang saya nggak bisa saya pahami. Jadi saya memadu padankan dari warnanya aja, Pak. Oh ya, ini orang logik. Iya, warna yang Ini sama orang gitu, logik. Pak. Ya, betul, itu jebakannya di situ. Jebakannya memang saya membuat dari warna dan urutan 1 itu A, 2 itu B gitu ya. Ya, betul, Pak. Ya, ini orang logik. Orang logik itu sangat sedikit di dunia. Lebih banyak orang yang menggunakan feelingnya, perasaannya. 99% dari orang yang saya minta untuk menjawab ini rata-rata menjawabnya memang tidak logis, tidak logik. Rata-rata 1B, 2A, termasuk saya. Kalau saya juga ditanya, saya juga nggak bisa jawab. Tapi ada beberapa orang yang tadi kayak Mas Rudi, nomor 1 tuh kayak mengulum. Ada yang ngomong begitu, Pak, nomor 1 seperti awan. Nah, ada awan tuh namanya sironimbus, ada lagi namanya cumulus nimbus katanya. Oh, ada cumulus, oh mirip. Nomor 1 tuh digelitik-gelitik karena kalau tajam itu kalau untuk gelitik-gelitik rasa, katanya begitu.
Tapi sampai sekarang walau alam yang benar yang mana, tapi sebagian besar mengatakan satu itu mukulum, dua itu likitik. Apa sih artinya di dalam kehidupan kita? Manusia dalam hidup ini jarang sekali menggunakan logikanya untuk mencerna sesuatu yang dia belum kenali. Lebih banyak dia akan menggunakan informasi masa lalu yang pernah dia dapatkan, yang itu sudah mengendap di dalam bawah sadar, dan itu sangat dekat dengan perasaan. Makanya lebih ke feeling, ya. Feeling yang digunakan. Cocoknya apa? Orang mengatakan intuisi. Orang seperti Mas Suprapto ini sangat sedikit yang ketika ketemu sesuatu digunakan logikanya. Saya tidak mengatakan benar atau salah. Dalam satu dan lain hal nanti yang menggunakan logika itu benar, dalam satu dan lain hal nanti orang yang menggunakan feeling itu juga benar. Ya. Nah dalam hal ini saya juga nggak akan mengatakan mana yang benar. Karena secara feeling seperti apa. Namun kalau hasil survei terbesar menggunakan feeling. Nah, itulah kenapa orang bisa dihipnosis. Tentu kita juga tahu di sini sebagian besar adalah praktisi hipnosis. Salah satu teknik membuat orang itu terbypass bawah sadarnya dengan yang namanya confusing. Salah satunya dengan overloaded information. Ya. Ketika seseorang dibingungkan, maka logikanya lumpuh. Nah, hidup manusia itu sebenarnya hanya terdiri dari dua hal. Yang pertama logika, thinking. Yang kedua perasaan, feeling. Dua hal ini tidak pernah setara. Ketika feeling naik, thinking pasti turun. Ketika thinking naik, feeling pasti turun. Maka cara mengatasi ketika kita ingin thinkingnya naik, feelingnya turunin. Jadi ketika kita sedang mengerjakan ujian matematika, jangan banyak pakai perasaan, maka Anda akan ragu saja. Kayaknya rasanya salah deh. Kenapa? Karena Anda meninggikan perasaan, maka thinking Anda mulai kekuatannya tergeser lama-lama, setara lama-lama bisa kalah gitu. Sama, ketika Anda membahas mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan rasa, cinta, makanan, karya seni, jangan gunakan thinking. Karena nggak akan bisa dapat. Ya. Bahkan dalam satu dan lain hal, konon kabarnya perasaan itu bisa mengalahkan pengetahuan, teman-teman. Kalau nggak percaya. Saya pengen nanya, di sini yang suka makan atau minum kopi, boleh ngasih emoticon atau boleh apapun jawab atau laki-laki rata-rata suka kopi. Saya anggap semua suka kopi. Aku suka Pak Di. Ya rata-rata suka kopi. Coba di chat. Kopi apa yang paling mahal harganya? Jenis apa? Boleh Pak, boleh di chat. Kopi apa? Kopi luwak. Kopi luwak. Oke, setuju. Kak Sinta tahu bagaimana proses membuat kopi luwak? Tahu? Tahu sih. Tahu. Ya, tahu dari mana kopi luwak yang asli ya, yang original ya, yang asli itu bagaimana proses fermentasinya? Apakah difermentasi oleh manusia atau difermentasi oleh luwak? Difermentasi sama luwak. Jadi kopi Luwak. itu, biji kopi itu dimakan sama dia, sama luwak. Kemudian keluar. Terus, ketika dia buang kotoran tuh. Nah, itu ya. Berarti kan kopi luwak itu berasal dari kotoran luwak, betul? Iya. Pernah ngelihat nggak ketika kotoran luwak itu keluar, bentuknya kopi atau bentuknya kotoran? Belum pernah. Bentuknya kotoran, Mbak. Kotoran itu Kotoran. harus dibongkar-bongkar, di dalamnya ada Iya. kopi. Iya, pernah Kotoran lihat luwak itu mirip apa? Mirip kotoran kucing, mirip kotoran anjing. Apakah bau? Ya bau. Pertanyaannya, meskipun kita tahu ilmu pengetahuan itu informasi faktanya adalah kopi luwak itu berasal dari luwak, tapi nyatanya harganya malah sangat mahal dan sampai sekarang, tapi Mbak Sita tahu itu ya, tapi sampai sekarang masih menikmati kopi luwak dengan enak, dengan nikmat aja. Enggak, aku belum pernah ini minum kopi luwak yang asli, mahal banget di supermarket aja di. Okay. Seandainya ada yang mau ngasih gratis, mau minumnya? Mikir dulu ya. Hah? Mikir dulu. Yakin gratis lo, nggak usah beli lo, dikasih kok. Ya, takut-takut minumnya. Kenapa takut? Karena mahalnya atau karena taiknya?
karena dari kotoran itu. Jadi ini Tapi sebagian besar manusia yang minum kopi luwak tahu nggak proses ini? eh, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Karena Sebagian besar tahu. gitu. Makanya dikasih nama kopi luwak itu mereka tahu. Sebagian besar tahu. Dan mereka tetap menikmati. Terbukti, perasaan taste ketika mereka sedang mau makan, meminumkan taste, maka thinkingnya diturunkan. Logikanya mati, udah. Namun sebaliknya, ketika saya siapkan fish pot bersih baru, ya, beli, saya rebus, saya desinfektan, cuci lagi, sehingga steril. Kemudian saya beli soto ayam, masukin ke fish pot, kira-kira pada mau makan nggak? Ayo. Sebagian besar mereka nggak mau. Padahal fish potnya bersih. Tapi kan fish pot. Jadi, lagi-lagi informasi masa lalu, ya itulah yang mempengaruhi diri kita. Makanya kembali ke thinking sama feeling tadi, teman-teman. Ya. Nah, jadi kita udah move on dari likidik sama mukulum, jangan tanya mana yang benar ya, semuanya benar. Tapi kalau ditanya yang paling besar, 1B, 2A itu aja. Nah, karena semua bermula dari kata, kata itu punya nyawa ternyata. Kata itu punya nyawa. Kalau saya hanya memberikan huruf, gabungan huruf disebut dengan monem. Huruf disebut dengan monem, gabungan huruf disebut fonem. Nah, kalau kata ya disebut sebagai kata gitu ya. L dan E itu disebut sebagai monem. Itu nggak ada artinya, kecuali bagi orang Jawa. Anak laki-laki. MON, mon juga nggak ada artinya. Tapi kalau digabung, lemon, baru punya arti. Apakah sudah punya nyawa? Belum. Bagaimana sebuah kata bisa diberi nyawa kalau diberikan perasaan? Cara memberikan perasaan bagaimana? Mengakses peristiwa masa lalu. Karena anak kecil nggak bisa. Yang belum pernah mencicipi lemon nggak bisa. Karena nggak ada data. Yang Anda punya data masa lalu, coba lihat gambar lemon itu ditatap tajam-tajam. Sambil mulai luruhkan logika Anda. Anda bayangkan lemonnya sudah dipotong dua gitu. Setelah Anda tadi menatap, Anda tutup mata Anda, maka gambar lemon masih ada dalam bayangan kepala Anda. Kemudian lemonnya tadi deketin ke dalam ke hidung Anda, bau-bauin, cium-cium, lidah Anda keluarin, teteskan, dan Anda akan merasakan asam. Bagi Anda yang berhasil memberikan perasaan kepada tadi gambar lemon dan tulisan lemon tadi, maka kata tadi menjadi punya nyawa, yaitu lidah Anda betul-betul mencecap rasa asam. Nah, di sini nggak banyak, saya nggak tahu apakah ada ya. Tapi kalau ada lebih dari 10 gitu, biasanya langsung, iya Pak asam. Padahal nggak ada. Nah, jadi nyawa ini seolah-olah memang menggerakkan diri kita, memberikan sensasi. Itulah sebenarnya fungsi kata dalam hipnosa. Yang nanti kalau kita susun lagi menjadi susunan kalimat yang disebut sebagai sugesti. Karena alat yang kita gunakan untuk melakukan intervensi pada pikiran bawah sadar manusia, itu ya hanya kata. Yang lain nggak ada. Nah, itu disusun menjadi skrip katanya. Nah, yang kadang konyol adalah orang beli skrip. Nah, skrip nggak bisa dibeli karena mesti disesuaikan dengan kliennya. Termasuk nanti bagaimana kita menemukan benda juga tidak bisa gunakan skrip baku, kita harus sesuaikan dengan klien kita. Jadi kata punya nyawa di sini, korelasinya adalah setiap kali sugesti itu ditanamkan, ditancapkan ke dalam pikiran klien kita akan melihat ada respon fisik. Jadi respon fisik itu nanti ada namanya ideomotor gitu ya. Ada satu lagi yang hanya, jadi kalau ideomotor itu udah bergerak, ada yang namanya ideosensor. Kalau ideosensor itu nggak sampai bergerak, tapi kita bisa melihat. Contoh orang menggigil itu ideosensor. Ketika dikasih jeruk kemudian itu ideosensor. Kalau ideomotor itu udah sampai bergerak yang betul-betul menunjukkan perbedaan antara ada dan tidaknya. Nah, teman-teman, kita akan lihat mitos-mitos hipnosis yang beredar di lapangan itu seperti apa sih? Ini yang pertama. Ini udah kita hapus tadi. Hanya sedikit orang yang dapat dihipnosis. Karena semua orang setiap hari mengalami kondisi hipnosa, berarti ini bisa dihipnosis ya.
minimal 2 kali, yaitu ketika menjelang tidur, kondisinya disebut sebagai hypnagogic, dan ketika dia menjelang bangun tidur, kondisinya disebut sebagai hypnopompik. Baik mau tidur maupun pas bangun tidur, sebelum kita betul-betul sadar-sadarnya itu saat yang paling bagus untuk melakukan self-suggestion, memberikan sugesti pada diri sendiri. Karena kita masih berada di antara alfa theta, belum pure ke beta. Ya. Yang kedua, katanya seseorang itu kalau sekali terhipnosis, nggak akan bisa menahan lagi, nggak akan bisa menolak lagi. Seseorang yang gampang dihipnosis itu berarti bodoh, berarti keimanannya lemah, berarti pengetahuannya sedikit. Salah. Seseorang bisa dihipnosis karena dia mengizinkan dirinya dihipnosis. Entah bagaimana kita membuat dia mengizinkan, tapi intinya dia mengizinkan. Jadi jangan berpikir ketika kita ketemu seseorang subjek ya, suyet yang sugestif, kemudian kita bisa mainkan di panggung hiburan dengan penuh spektakuler. Kemudian besok Anda ketemu dia di pasar, Anda bisa melakukan dengan cara yang sama, jangan berpikir begitu. Karena bisa jadi dia kemudian menolak. Kenapa? Alasan logisnya. Lah iyalah kalau di panggung kan dapat tepuk tangan. Kemudian ketika di panggung dapat kontrak. Tapi ketika di pasar ngapain mempermalukan diriku? Jadi jangan berpikir bahwa sekali orang terhipnosis, dia tidak bisa menahan apalagi diri Anda. Jangan berpikir ketika Anda lupa, kemudian akan lupa selamanya. Enggak juga. Jangan berpikir ketika Anda fobia, akan fobia selamanya. Karena fobia, trauma, benci, iri, dengki, nggak jelas pada orang. Itu kondisi-kondisi hipnosa. Dan itu bisa dikoreksi. Itu sudah saya bahas. Justru orang yang mempunyai tingkat intelijensi rendah tidak bisa dihipnosis. Kenapa? Memahami bahasa saja dia tidak paham, tidak ngerti. Karena kan semua bermula dari kata, dan kata punya nyawa. Jadi bagaimana seseorang mau dihipnosis kalau dia paham saja tidak dengan bahasa yang kita sampaikan. Jadi ini mitos. Seseorang harus rileks untuk masuk ke dalam kondisi hipnosis. Nah ini saya pengen tanya, benar atau enggak? Ayo silakan, ini benar atau tidak dan apa contohnya? Yuk. Apakah betul seseorang harus dalam kondisi rileks untuk masuk ke kondisi hipnosa? Ayo dibantu. Siapapun boleh bantu. Betulkah ini? Enggak. Oke, enggak. Contohnya? Ya, betul jawabannya enggak. Contohnya. Kan kita harus Kondisi, bisa. Hah? iya. Jadi kondisi hipnosa itu bisa ditemui dalam kondisi yang alamiah. Contohnya misalnya ketika seorang klien itu menangis gitu ya, kemudian marah-marah seperti itu. Dan pada saat itu juga kan bisa dilakukan sugesti terapeutik. Jadi nggak mesti klien itu harus ditidurkan. Gitu. Ya, betul. Relax di sini bukan berarti tidur ya. Makanya dalam kondisi. Betul tadi. Menangis, marah, kaget. Seorang mengalami kecelakaan dan satu mobil hanya dia yang selamat. Yang lainnya masalah. Kan? Itu kondisinya rileks atau tidak? Tidak. Dan orang itu jadi nggak bisa diajak ngobrol. Plonga-plongo koyo kebo. Itu kondisi trans atau bukan? Trans. Tapi transnya karena rileks? Tentu bukan. Jadi kalau kita paham mitos-mitos ini, seperti yang dikatakan Mbak Sinta tadi, ada klien datang ke kita dalam kondisi marah, dalam kondisi nangis, itu bisa kita intervensi. Saya pernah dapat curhatan dari beberapa teman terapis yang pemula ya. Keluhannya mirip-mirip sih Pak. Gimana ya, saya tuh paling agak berat, susah kalau harus menterapi ibu-ibu. Kenapa? Bawaannya galau aja gitu. Datang ke saya nangis saja. Gimana saya mau melakukan pre-induction talk kalau dia nangis? Nah, dia masih terpaku pada jurus-jurus baku bahwa harus ada pre-induction talk, ada pre-talk gitu kan. Dia tidak sadar bahwa orang nangis itu sebenarnya udah trans. Nah, jadi kalau kita paham bahwa itu mitos, ya kita bisa langsung menanganinya. Ya. Kemudian mitos selanjutnya, seseorang dapat dihipnotis untuk mengatakan sesuatu yang melawan kehendaknya. Seperti yang dilakukan uya-uya, yang uya itu membongkar-bongkar aib di TV gitu ya.
itu kayaknya gampang banget. Bahkan yang kemudian bagi saya sangat menjengkelkan ya, ada beberapa waktu itu beberapa episode di mana Uya Kuya bahkan menghadirkan satu paduan suara, dan untuk menginduksinya paduan suaranya disuruh bernyanyi, tidurlah tidur anakku sayang, orang tidur enak banget gitu ya, nggak usah kurus hipnotis kalau begitu. Kemudian hanya dalam beberapa menit orang itu udah kaku, jujur semua perselingkuhannya, segala macam kecurangannya. Ini sangat salah kaprah, namun karena masif diberitakan oleh televisi yang sekarang melekat kuat di dalam pikiran teman-teman kita, masyarakat awam itu ini. Maka coba Anda yang merupakan praktisi hipnosis, tawarkan ke teman-teman awam Anda, mau nggak saya hipnosis? Rata-rata menjawabnya, enggak mau. Bahkan ada beberapa klien yang sudah mau dihipnosis pun berpesan, Pak, tapi tolong nanti saya tolong jangan ditanya-tanya aib saya. Katanya gitu. Ya nggak mungkin lah, kalau saya tanya Anda nanti akan menolak kalau itu aib. Kalau Anda menceritakan berarti bagi itu bukan aib. Laki-laki yang sudah punya istri, kemudian dia punya cewek lagi, punya pacar lagi, itu ada yang menganggap itu sebagai aib. Maka dia tidak akan menceritakan kepada orang lain, baik dalam kondisi mata terbuka, mata tertutup, dalam kondisi trans maupun tidak trans. Nggak akan mengatakan, karena bagi dia aib. Tapi ada beberapa laki-laki yang merasa Don Juan. Dia sudah punya istri, dan dia punya pacar bejibun. Dan dia nggak malu. Maka dia akan malah diposting kemana-mana. Istrinya tahu pun biarin aja. Nah, itu maka tidak perlu dihipnosis. Dia akan menceritakan karena bagi dia itu kebanggaan, bukan aib. Ya. Nah, maka ini mitos. Seseorang dihipnosis itu nggak mungkin bisa mengakui kalau itu dianggap aib bagi dirinya. Ya. Mitos apa lagi yang masih beredar kuat di lapangan? Katanya kondisi hipnosa itu ada kekuatan goib. Ya. Saya kadang menjawab iya dan tidak. Maunya iya itu karena ada beberapa hal yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu goib. Tapi apakah bisa dijelaskan? Bisa. Jadi ya bukan kekuatan spesial tapi bisa dipelajari. Nah, ada lagi nih. Orang belajarnya hipnosis panggung, dia gunakan untuk nyabut gigi. Ya bahaya, karena kalau sudah mengatakan hipnosis medis, itu sudah klinis. Melakukan anestesi itu harus didampingi dengan satu operator hipnosis yang menggunakan pengukuran gelombang pikiran yang sangat akurat untuk mengetahui gelombangnya harus establis hanya dalam rentang itu saja. Tidak boleh kebablasan, tidak boleh naik gitu. Sama halnya kalau kita tadi tuning ke Elsita, itu tepatnya di 900. 900,5 masih lah. Masih dapat ada range-nya. 9,5 juga masih dapat. 899 masih dapat. Jadi tidak bisa kita belajar hanya untuk bermain-main di panggung dan Anda gunakan sebagai seorang terapis. Apalagi terapis klinis. Hati-hati dengan terapis klinis karena yang dimainkan sudah fisik ya nanti. Anestesi, painkiller, itu udah mainnya ke fisik. Hati-hati. Tidak dipahami, dikuasai dengan luar biasa, membahayakan klien. Ada lagi yang mengatakan hipnosis berarti ketidaksadaran. Oh, ini salah kaprah dan kaprahnya salah. Sudah salah kaprah. Lebreh kemana-mana. Karena orang dalam kondisi hipnosa, dia 7 kali lipat lebih sadar daripada orang-orang yang tidak terhipnosa. Namun, ini yang saya, hanya pada titik itu. Jadi, saya selalu mencontohkan orang di hipnosa itu kayak orang nyorotin senter. Yang kelihatan nyata yang ada dalam lingkaran senter itu saja. Yang lain di kiri kanannya blur, bahkan tidak kelihatan meskipun masih ada. Berarti sangat sadar. Sama ketika Anda nyetir mobil sangat fokus, itu lampu merahnya kayak hilang, yang betul sampai rumah. Karena fokus Anda ada rumah. Jadi bukan ketidaksadaran. Karena ada orang yang ngomong, jangan ngelamun nanti kena hipnosis. Atau jangan sampai kosong pikirannya kalau kena hipnosis. Itu kalau kosong salah, kalau ngelamun benar. Karena ngelamun itu dia fokus.
Tapi di satu titik yang tidak dipahami oleh orang yang tidak sedang mengalami pelamunan itu. Kayaknya bengong. Jadi hipnosis itu sangat sadar. Ada lagi mitos yang mengatakan bahwa hipnosis mensyaratkan kepasrahan total. Ini salah, yang benar kepercayaan total. Anda boleh percaya kepada terapis Anda, boleh percaya pada suami istri Anda, tapi jangan pasrah total. Karena kalau pasrah total, kalau dia ngajak Anda masuk ke jurang, maka kepercayaan Anda ini mesti Anda bisa pertanyakan. Ya, jadi bukan kepasrahan, tapi kepercayaan total. Hipnosis selalu menyebabkan tidur. Tidak, meskipun hipnosis diambil dari kata dasar hipnos yang artinya dibuat tidur. Bukan ya. Hipnosis bisa mirip dengan serum. Yang bisa menarik ingatan kita, bahkan menghilangkan ingatan itu. Sehingga orang yang sedih, trauma, sembuh. Enggak seperti itu cara kerjanya. Kita mengalihkan fokus saja. Karena segala sesuatu yang sudah pernah diterima, informasi yang melalui mata, telinga, fakok kita, itu nggak akan bisa dihapus kecuali ada bad sector. Kayak ada menyimpan file ya di hard disk, flash disk, itu meskipun ada hapus, masih ada jejak digital yang bisa di recovery. Nggak bisa, kecuali rusak. Kecuali otak kita rusak. Lalu ada ingatannya hilang. Ada pertanyaan sampai di sini? Lanjut. Saya mau nanya. Selamat malam Mas Dokter. Benggalu ngapunten ada tamu sama ini. Nyambi ngoreksi. Baik. Kalau nggak ada, saya lanjut. Jika demikian, hipnosis itu apa sih? Kalau menurut Bible, hipnosis itu imajinasi tapi dipandu. Nah, gitu. Kalau orang Jawa pernah mengalami tindian, orang Sunda bilang erep-erep, itu kondisinya mirip. Bedanya itu tidak dipandu, maka kita ketakutan mau kemana ini. Tapi hipnosis itu kita dibuat imajinasi, dan cara kerja pikiran manusia, apalagi bawah sadar, itu tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana kenyataan. Maka semuanya direspon oleh tubuh kita dengan sama. Nah, yang repot kan kalau imajinasinya nggak dipandu, jadi ngawur nanti ya. Maka imajinasi yang dipandu itu salah satunya definisi dari hipnosis menurut Barber, menurut Sparrow, menurut Chavez. Yang kedua, hipnosis itu sebenarnya kesadaran alamiah dalam bentuk yang lain. Jadi saya sekarang sadar sedang melihat laptop ini. Maka saya mengabaikan anak saya lewat di samping sana, istri saya di belakang. Saya mengabaikan itu. Karena kesadaran saya pada istri saya dan anak saya tidak sekarang. Kesadaran saya untuk istri saya nanti kalau udah mau tidur. Dan kemudian hipnosis juga nanti itu. Karena menarik dan melepaskan itu terang juga gitu ya. Nah, sekarang saya sedang kesadaran, dan kesadaran ini alamiah, alami. Semua orang itu pelaku hipnosis dan korban hipnosis. Alamiah. Tergantung saat itu kepentingannya. Nah, main kepentingan. Karena kalau itu sudah bermain kepentingan, kita akan merujuk ke kepercayaan. Begitu kita udah percaya, maka apapun yang dikatakan orang itu menjadi kenyataan dalam pikiran kita. Dan akhirnya mewujud menjadi kenyataan kehidupan kita. Itu udah fenomena hipnosis banget. Itu teman-teman. Nah, hipnosis itu keadaan yang rileks dan sangat mudah disugesti. Maka kita perlu melakukan relaksasi baik pikiran maupun tubuh. Biasanya melalui nafas. Itu beda lagi. Jadi semuanya ini benar ya. Hipnosis adalah keadaan konsentrasi yang mendalam, fokus dan memaksimalkan keterlibatan terhadap suatu ide atau rangsang pada satu saat yang sama. Atau kita mengenalnya sebagai monoideisme. Kalau ingat sejarah hipnosis, bagi yang sudah pernah belajar, di zaman dahulu kala yang pertama kali memperkenalkan istilah hipnosis itu kan namanya Dr. James Britt ya. Sebelumnya orang mengenal lebih sebagai mesmerism, sebagai atau magnetism atau mesmerism. Sampai kemudian Dr. James Britt ini menemukan, oh ternyata ini imajinasi yang dipandu, oh ini kesadaran alamiah, oh ini kondisi nilai bla 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 yang tidak tidur. Tapi terlanjur dia sudah memberi nama hipnosis dari kata dasar dewa tidur yaitu hipnos.
Setelah dia menyadari, oh ini tidak tidur, ini satu kondisi konsentrasi, satu ide. Maka istilah hipnosis yang benar itu monoideism. Tapi sampai sekarang istilah monoideism sendiri nggak populer. Yang lebih populer tetap hipnosis. Ya sudah, nggak apa. Nah, ini tadi saya jelaskan ya. Jadi hipnosis itu proses pemusatan pikiran, bukan pengosongan. Atau juga kita bisa menggunakan istilah seni komunikasi yang sangat persuasif. Saking persuasifnya memunculkan kepercayaan tingkat tinggi dari orang itu. Kalau orang itu sudah percaya, maka dia akan mudah di-leading. Dia mengizinkan pikiran bawah sadarnya terbuka dan diintervensi oleh orang. Ya. Kalau menurut bahasa lagi, secara keilmuan, hipnosis itu ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi yang terbimbing tadi terhadap pikiran manusia. Nah, kalau sudah pikiran manusia nanti lanjut. Ya, pikiran manusia itu lanjut nanti ke perasaan. Perasaan lanjut ke tindakan. Tindakan lanjut pada habit, habit lanjut pada culture, culture menjadi nasib. Jadi dari segi keilmuan, hipnosis adalah ilmu yang mempelajari pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap nasib manusia. Maka saya baru nulis di Facebook, di LinkedIn juga, ada dua penolakan yang mestinya kita hindarkan, yaitu penolakan oleh Allah dan penolakan oleh diri sendiri. Penolakan oleh Allah bisa kita hindarkan, yang penting kita mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, aman. Nah, penolakan diri sendiri ini yang bahaya. Karena ketika menolak diri kita sendiri, kita selalu mengabaikan potensi kita dan itu masuk ke bawah sadar, maka nasib kita akan menjadi aku mah apa aku tadi. Selalu mengatakan saya nggak bisa, bukan saya. Dari sisi fenomena, hipnosis itu diterimanya suatu ide dan dia hanya satu ide. Ya. Maka kalau menghipnosis jangan banyak-banyak. Ya. Atau perintah. Ide ini kan perintah. Sugesti itu kan perintah. Doa itu perintah. Tidak disaring dulu karena saat itu filter mentalnya sudah tidak aktif. Jadi ada satu klep namanya reticular activating system yang melindungi pikiran sadar. Karena itu gerbang menuju ke pikiran bawah sadar. Ya, disebut sebagai RAS atau filter mental, letaknya di amigdala, pusat kendali emosi manusia. Jadi kalau seseorang sudah diambil amigdalanya, ya sudah, dia akan terhipnosis setiap saat. Nah, ada cewek dibilangin, aku suamimu, ayo ngamar. Wah, ngamar. Itu handphone kan punya aku, kan aku anakmu, dikasih. Itu gunanya filter mental ya, tidak langsung. Gitu teman-teman. Nah, sampailah kita pada seseorang yang mengalami kondisi hipnosa itu sedang berada dalam kondisi bawah sadar. Yuk kita refresh dulu. Apa sih beda pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Saya ingin teman-teman memberikan merefresh saya. Apa definisi pikiran sadar? Apa definisi pikiran bawah sadar? Silahkan. Siapapun boleh buka mic. Supaya kita nggak salah kaprah. Ayo. Apa definisi pikiran sadar? Yes. Apa definisi pikiran bawah sadar? Subconscious. Ayo. Ayo, biar saya bisa minum. Siapa? Cak Sofi, Pak Siti Rohimah. Mas Hugo, Mbak Sinta, Om Busnan, Mas Ferry, Mas Rudi, Mas Dokter, siapa pembantu saya. Di chat juga boleh kalau enggak. Mau speak up di chat. Di chat coba di chat. Apa definisi pikiran sadar? Enggak ada yang salah ya. Kalian enggak kurang ini aja sesuai. Jangan takut, jangan takut. Karena banyak definisinya. Apa definisi pikiran sadar? Apa pikiran bawah sadar? Ayo, ayo. Monggo. Iya, Pak Di. Moga-moga tidak meleset. Ya, monggo Mas Dokter. Pikiran sadar itu adalah pikiran yang di dalam kerjanya itu direncanakan atau mungkin diniatkan. Oke. Oh, berarti kalau pikiran sadar ya udah, sebaliknya aja gitu ya. Iya, betul. Selama ini kita bingung, kita mendefinisikan aja bingung gitu. Karena ya masih beberapa orang pikiran tidak sadar tidur Pak ya, merem ya. Gak harus. Karena manusia itu sebenarnya makhluk bawah sadar. Dengan definisi yang ini.
bahwa pikiran sadar itu mempengaruhi semua tindakan yang diniatkan. Itu aja. Kalau segala sesuatu diniatkan, itu pasti pikiran sadar. Udah gitu aja. Nggak ada urusan melek atau tidak melek. Nggak ada urusan dihipnotis atau tidak. Ya. Nah, pikiran bawah sadar itu semua perilaku yang meskipun tidak diniatkan, dia tetap terjadi. Nah, contohnya sekarang, jantung berdetak diniatkan apa enggak? Enggak, bawah sadar sudah. Mata mengedip-ngedip, ya, yang otomatis itu loh, bukan yang dipejamkan ya. Itu diniatkan enggak? Enggak, oh ya, berarti dipengaruhi pikiran bawah sadar. Mohon maaf pada para ahli hisab wal jamaah di sini, Kak Sofi, gitu ya, yang memang suka merokok. Ketika merokok menjadi kebiasaan harian itu masih diniatkan atau tidak? Tidak, sudah otomatis. Berarti itu bawah sadar. Teman-teman mengendarai motor nyetir dari rumah ke kantor. Masihkah selalu harus mengingatkan, lampu merah, tangan kanan rem, kaki turun, naik motor kan? Apakah masih diniatkan? Enggak, sudah otomatis. Berarti bawah sadar. Anda mau makan, menyuap, 1 suapan, 2 suapan, ngunyah sambil nonton TV, sambil main handphone. Masihkah diniatkan terus atau sudah otomatis? Sudah otomatis, tidak diniatkan pun terjadi. Berarti bawah sadar. Berarti sebenarnya dalam 24 jam itu lebih banyak yang Anda niatkan terjadi atau yang Anda tidak niatkan terjadi. Yang kedua, berarti setuju bahwa manusia adalah makhluk bawah sadar. Saya sangat setuju. Ini garuk ini aja udah nggak diniatkan lagi kok. Ada respon gatel nih, ayo sudah garuk aja. Nanti keilmuan hipnosisnya akan diperkuat dengan keilmuan mindfulness ya. Bahwa ada beberapa hal yang memang kita izinkan untuk menjadi bawah sadar, berarti sadar, mindful. Karena diizinkan, bukan tidak diizinkan lagi. Kalau banyak orang yang berpikiran bahwa manusia itu makhluk sadar, harus membobol pikiran bawah sadar, maka hidup ini menjadi melelahkan. Jadi kalau kita lihat di sini, ada yang namanya, nanti kita akan mengenal, ada yang namanya critical thinking, ada yang namanya systematic thinking. Systematic thinking dalam otak kita itu hanya kecil banget. Isinya data logik, analisis, argumentasi, kontrol. Yang lebih besar itu namanya subconscious mind. Isinya ada feeling, ada belief, ada pikiran, ide-ide, keinginan-keinginan, ekspektasi, emosi, pengalaman, mimpi, tujuan. Atau kita mengenalnya sebagai heuristic thinking. Ada yang namanya systemic thinking. Jadi, karena kita tahu bahwa pikiran bawah sadar itu lebih luas, ya kita nggak usah membobol pikiran bawah sadar. Manfaatkan saja, ketahui tanda-tandanya, manfaatkan. Makanya saya sudah sangat jarang meniduri klien. Dia datang, apapun tanda-tandanya saya terima, saya accept, saya utilize. Kecuali kalau dia minta, Pak, boleh nggak saya merasakan tidurnya hipnosis? Oh, boleh. Tentu boleh. Ya, Pak. Selama outcome-nya, cita-citanya sudah tercapai. Ya. Ini bedanya heuristic thinking sama systematic thinking. Heuristic thinking itu terjadinya sambil lalu. Dia sangat cepat. Tidak akurat, emosional, menggunakan reptilian brain. Jadi otak yang digunakan itu otak reptil yang ada 5 F. Ingat ya, food, yang dimakan itu pasti lebih mengedepankan perut, nggak pikiran. Nanti enak nggak enak baru ya. Kadang mahal nggak mahal nanti. Fight, orang bergerak itu nggak pakai otak. Flight, orang kabur juga nggak pakai otak. Kemudian freeze, ya. Kadang-kadang kita diem, bengong. Satu lagi, mohon maaf, berkembang biak, fuck. Itu juga lebih banyak feelingnya yang dimainkan ya, nggak menggunakan thinking. Nah, kalau systematic thinking itu cermat, pelan-pelan, akurat hasilnya, sangat logik. Dia menggunakan neocortex brain, pikiran-pikiran yang berhubungan dengan nalar, dengan logika, dengan hukum, ya kan? Dengan narasi-narasi kehidupan. Kira-kira kalau penjualan, selling, itu
lebih dikuasai oleh heuristic thinking atau systematic thinking menurut teman-teman? Ayo jujur. Orang membeli benda itu lebih banyak menggunakan systematic thinking-nya atau heuristic thinking-nya? Ayo, siapa mau bantu saya jawab? Lebih banyak heuristic thinking. Itulah kenapa saya beberapa kali menemani salesman dan sales girl mobil. Di pameran-pameran mobil, itu yang nongkrongin mobil, itu kalau menggunakan systematic thinking, siapa harusnya? Montir dong, montir. Bajunya baju montir. Ada olinya. Kelihatan berpengalaman bau oli. Gitu. Tapi kalau kita gunakan itu, ada yang datang nggak ke booth pameran kita? Nggak ada. Maka yang disitu nongkrong, gadis muda, seksi, mohai, pakai rok mini. Nggak ada hubungannya antara gadis seksi dengan mobil. Kecuali sama-sama ongkosnya mahal gitu ya. Itu biayanya. Tapi nyatanya yang digunakan itu selalu. Di mall-mall juga para product manager, saya pernah jadi product manager, waktu dulu, menggunakan heuristic thinking. Coba, harga baju 80.000. Kalau beli 2, 100.000. Warnanya pasti beda, nggak boleh sama. Saya suka warna hitam. Kira-kira kalau 1 80.000, 2 100.000, rata-rata dari Anda ngambil 1 atau ngambil 2? Jujur. Jujur dijawab, boleh chat, boleh buka mic. Kalau beli 1 baju 80.000 dan 2 itu bisa kena 100.000, kira-kira teman-teman ngambil 1 baju atau 2 baju? Ayo. Yang beli baju ya? Yang beli istrinya ya? Oh, tidak ada yang jawab nih. 2. Oke. Betul, Mbak Sita sama Mas Kabib. Pertanyaan lagi, nanti yang dipakai dua-duanya apa cuma 1? Kan nggak mungkin langsung pakai 2 baju, dan langsung dalam 2 hari kita menggunakan baju baru berturutan sangat jarang. Sayang yang 1 disimpan. Pakai yang 1 dulu gitu kan. Sampai one moment later gitu kan. Lupa kalau kita beli bajunya 2. Tahu-tahu sudah, kalau nggak muat, sudah out of date, out of mode-nya udah beda, atau udah rusak gitu. Jadi sebenarnya kan tetap aja Anda beli 1. Harganya 100.000. Ketika saya kerja di farmasi, ini bukan hanya di farmasi, di semua industri mengenal yang namanya COGS, cost of goods sold, modal. Modal. Tahukah teman-teman untuk 1 tablet harga 5.000, ya, mahal lah, 1.000 aja. 1 tablet obat sakit kepala harga 1.000, itu kira-kira COGS-nya berapa? COGS itu harga modal dasar bahan bakunya. Berapa kira-kira? Untuk harga 1.000 itu berapa menurut teman-teman? Silakan di chat. Ya, antara 100 sampai 300. 10% sampai 30%. Makanya kalau ada diskon 50%, 500 itu masih untung. Lah sama baju 180, 250 itu modalnya mungkin kalau nggak 20.000 ya 30.000. Jadi kalau ada beli 80 itu ya sangat-sangat menguntungkan mereka. Gitu. Apalagi ada belinya 2 harga 100 karena yang dipakai cuma 1. Itu yang dipengaruhi heuristic thinking-nya, teman-teman. Nah, kita mulai mengerucut ke teknik ya. Saya tahu beberapa di antara Anda paham, tapi mungkin ada juga yang belum paham bahwa jenis-jenis hipnosis, mungkin nanti silakan menambahkan kalau belum saya berikan di sini. Ada yang disebut dengan hipnosis klinis. Ya. Orangnya menyebutnya clinical hypnotherapist. Fokusnya pada penggunaan hipnosis untuk terapi dan biasanya larinya ke fisik dan biasanya ngulik masa lalu.
ngulik ISE dan SSE. Jadi initial subsequent event-nya dipengaruhi. Ini dulu kenapa bisa begini? Baik psikologik maupun fisiknya. Seperti stres, kecemasan, hal-hal yang lain. Nah, nanti ada yang bukan kontra ya, melengkapi, lebih ke sama sih sebenarnya, masih klinis juga, tapi dia lebih ke outcome based. Jadi solution focus based therapy. Lebih ke nggak penting kenapanya, tapi lebih ke mau kemananya, bagaimananya. Nah, saya lebih cenderung yang aliran kedua. Meskipun aliran pertama saya bisa, tapi saya nggak pernah menyebut diri saya hipnoterapis. Kemudian ada yang disebut dengan hipnosis eksperimental. Ini lebih menggunakan hipnosis sebagai alat-alat untuk melakukan penelitian, eksperimen, untuk mengetahui efek-efek hipnosis ini kayak placebo gitu lah yang dimainkan. Pengaruhnya pikiran terhadap persepsi, memori, dan kognisi manusia itu apa? Bisakah hipnosis untuk percepatan learning segala macam itu dipelajari dalam hipnosis eksperimental. Ada lagi yang disebut dengan hipnosis hybrid. Metafisika ada di sini ya, nggak usah bertanya. Jadi menggabungkan antara Gestalt, kognitif behavior therapy, mindfulness, NLP, larinya di sini. Kemudian ada yang disebut dengan hipnoterapi medis. Ini menggabungkan antara hipnosis dengan orang-orang medis. Biasanya pelakunya ya dokter ya bidan. Hypnobirthing ada di sini. Hipnodental ada di sini. Hipnopainkiller ada di sini. Apakah yang non nakes bisa? Bisa, tapi disarankan yang nakes karena nakes sudah paham paling tidak bukan hanya struktur pikiran manusia, tapi juga struktur tubuh dari sel sampai ke organ, sampai ke jaringan, sampai ke sistem, sampai ke whole body. Mereka paham, jadi nggak asal-asalan aja. Nah, kemudian ada yang namanya hipnosport. Ini untuk meningkatkan kinerja atlet melalui hipnosis. Jadi lebih ke selain motivasi juga kalau ada cedera itu untuk memulihkannya lebih cepat karena belief-nya. Jadi kadang-kadang orang cedera itu cederanya level 1 tapi lebih bombenya level 5. Jadi nangisnya lebih keras daripada lukanya. Maka bisa masuk ke sini. Nah, ini dia yang akan kita mainkan. Hipnosis forensik biasanya berhubungan dengan hukum karena dimanfaatkan oleh para penegak hukum. Konteksnya itu untuk penyelidikan kejahatan, bukan untuk mendapatkan informasi dari pelaku karena tidak mungkin. Apakah seorang pelaku tidak bisa dihipnosis? Bisa. Namun hasil wawancaranya bisa dikatakan itu akan menjadi kebohongan. Yang pasti meringankan dia. Jadi hipnosis forensik salah satunya nanti digunakan untuk melakukan intervensi atau interview kepada si korban atau saksi. Yang nothing tulus, yang punya outcome, yang penting penjahatnya ketangkep dan dihukum seberat-beratnya. Maka dia bisa mengingat kembali memori yang terkait dengan kejahatan atau peristiwa tertentu yang berhubungan dengan hukum. Apakah teman-teman mengenal ada jenis hipnosis yang lain? Bolehkah dibuka mic-nya lebih jauh? Apakah ada hipnosis yang lain yang belum saya sebutkan? Ayo, tolong dibantu proper jadi apa? Apakah ada yang belum saya sebutkan? Jenis hipnosis yang lain? Hipnosis. Ya? Hipnopanggung itu kan yang oh, ini tadi apa kan? Nah, ya ini pas. Yang ini yang saya munculkan sekarang. Ya, justru hipnosis inilah yang paling dikenal oleh masyarakat. Maka kehebatan hipnosis yang lain yang bisa membantu kita dinafikan. Banyak masyarakat itu terfokus hanya kepada hypnostage dan hanya pada betul-betul kondisi stage-nya. Padahal kalau kita ngomongin hypnostage, kita mesti paham ini ranah ini dibagi dua. Ada ranah yang diketahui penonton, yaitu yang kita lihat, jentikkan tangan tidur, bakar tisu tidur, segala macam yang di depan menjadi tontonan yang menarik itu. Mereka melupakan ada fase yang tidak diketahui penonton, yaitu conditioning. Sementara
untuk hipno-hipno yang lain tadi, itu conditioning itu yang dikedepankan. Karena proses hipnosisnya malah tidak boleh diketahui penonton. Ketika saya melakukan terapi dengan klien pun, ketika kliennya ditemenin, ketika ngobrol, saya masih izinkan, tapi begitu pas mau diterapi, kecuali memang kliennya ingin ditemani, saya tidak izinkan. Karena ini bagian dari teknik kita. Nah, malah kayak ada mengoperasi dokter yang mengoperasi pasien, mana boleh orang nonton, nggak boleh. Yang penting nanti hasilnya, kan gitu. Ya. Nah, inilah kondisi-kondisi yang ada di belakang panggung. Show time-nya memang menarik, tapi yang di belakang itu ada fase seleksi menggunakan tes sugestivitas, ya kan? Ada kontrak di sana, nanti Anda akan main di depan, Anda perlu mengikuti semua perintah saya, nanti dapat bayaran sekian, ya kan? Dan nanti ada senario seperti ini, nanti kalau lihat apa sendal seperti melihat buaya, segala macam itu sudah dibuat di awal. Ini yang jarang diketahui oleh masyarakat. Makanya kalau pasien Raffi Ahmad takut sama rambutan, kemudian dihipnotis sama si Ferdian dan kemudian menjadi tidak takut lagi. Nah, berbekal dengan itu orang berpikir, oh, gampang banget ya melakukan terapi fobia. Nggak semudah itu. Itu nanti Raffi Ahmad pulang ke rumah takut lagi. Karena itu hanya short time saja. Sebelumnya udah ada conditioning. Nah, kalau kita mau terapi itu beda, nggak seperti itu gitu ya. Ada teknik-tekniknya, ada teknik penyadarannya, edukasinya. Gitu teman-teman. Ini conditioning system. Maka kita mesti paham mengenai prinsip dasar hipnosis, yaitu gagasan tunggal. Ini monoideism ya. Kita mesti menyampaikan kepada subjek, klien kita, semua fakta menyangkut dirinya dan situasinya. Reporting, tracing. Sehingga dia menyadari dan mengakui. Jangan sampai kita mau menghipno orang tapi tidak menyampaikan semua fakta sehingga dia misleading dengan dirinya sendiri. Ini hubungan dengan nanti mau menemukan benda ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kedua, ada pilihan bebas. Subjek itu mau fokus yang mana, mau kapan, mau bagaimana. Kalau di kelas-kelas yang level 2, saya jelaskan hal-hal yang selama saya pernah ikut bergabung di sebuah LKP, itu tidak pernah diajarkan. Yaitu ini, memberikan pilihan bebas kepada subjek. Ya ini pokoknya ini tidak diajarkan. Termasuk ini, menyiapkan poin antisipasi dalam subjek. Contoh, ya, contoh. Mumpung ada di sini. Ketika saya menangani klien dan sudah siap untuk terapi, ini semua saya sampaikan bagaimana, termasuk saya tanya teman-teman nih, kalau kita sedang menterapi klien dan klien Anda garuk-garuk, itu menunjukkan dia sedang fokus atau tidak sih? Atau gini, saya ganti pertanyaannya. Ini saya yakin teman-teman sudah pernah mengalami klien. Kalau ada orang yang sedang datang sudah fokus-fokus Anda memberikan subsidi dan dia batuk atau garuk-garuk gitu, Anda larang nggak? Ayo dibantu dijawab, dilarang nggak? Anda akan larang nggak dia menggaruk-garuk gitu? Harusnya enggak. Loh, kok harusnya enggak? Saya nanya pengalaman Anda kok harusnya enggak? Oh, pengalaman. Ya karena kita berprinsip bahwa itu sesuatu yang bawah sadar. Kalau saya sih enggak. Oke, thank you Mas Dr. Pertanyaan yang ini sangat awam, sangat normal ya. Ketika Anda sedang serius melakukan intervensi, entah membacakan skrip atau memang Anda udah hafal skripnya, pokoknya sedang melakukan intervensi, dan Anda menyadari bahwa tadi klien Anda kok bergerak, atau saya ganti deh, yang Anda inginkan ketika Anda sedang menterapi klien, dia udah dalam kondisi terlihat tidur begitu, ya, sangat rileks, sangat santai. Yang Anda inginkan dia betul-betul seperti orang tidur, ya, dia lemas begitu, atau dia boleh gerak-gerak. Yang Anda lebih sukai yang mana? Yang Anda lebih sukai yang mana? Yang diam saja gitu, atau yang ya gerak,
ya batuk, ya garuk-garuk, kakinya dipindah tumpang tindihnya gitu, yang menunjukkan dia tidak sedang tidur, atau yang kayak orang tidur pulas. Nah, mana yang Anda sukai? Waduh, ini sudah pernah nangani klien belum ya? Mana yang lebih disukai? Atau kira-kira mana yang lebih disukai oleh terapis? Yang Yang diam, diam. ya? Yang diam. Yang diam. Apa alasannya, Mbak Siti? Persepsinya ya kalau diam kita yakin bahwa dia tidak tertidur ya. Karena ketika kita tanya dia bisa geleng atau menjawab atau mengangguk gitu. Tetapi dalam persepsi saya itu ketika dia diam itu dia konsen dengan apa yang saya sampaikan. Ya, jadi nggak bisa dikatakan kan, mohon maaf, bolehkah saya simpulkan berarti Mbak Siti nggak suka kalau ada klien itu banyak geraknya gitu kan? Baik menggaruk, baik batuk, baik gerak-gerak gitu berarti nggak suka, betul ya kalau boleh saya simpulkan ya? Bukannya tidak suka, tapi saya kemudian jadi khawatir gitu bahwa dia terdistrak dengan apa yang dia lakukan Iya, itu. iya. Makanya tadi saya mohon maaf kalau boleh saya simpulkan. Ya artinya kita sendiri jadi terganggu dengan perilakunya klien kita kok tidak tenang kan gitu kan? Maksudnya kan itu kan. Nah, Iya, betul. iya. Nggak apa-apa, itu normal. Saya dulu juga ngalamin fase-fase seperti itu. Maka kita mesti paham prinsip gagasan ini, ya, bahwa prinsip ada namanya gagasan tunggal ini di awal itu sebelum melakukan terapi, ini sebenarnya materi di level 2 ya, kita sampaikan dulu. Kita sampaikan, kita antisipasi itu bukan hanya menanamkan anchor kedamaian in case terjadi apreaksi, kita sampaikan di awal semua. Contoh, nanti ketika dalam kondisi relaksasi, saya bantu untuk intervensi, kan mau saya bantu atau Bu? Mau. Nanti Ibu ngerasa gatel, garuklah. Jadi dia menggaruk itu kan kita sampaikan, kalau gatel situasinya boleh garuk. Kalau tenggorokan Anda gatel, ya batuklah. Kalau ada yang merasa sangat haus, ya minta minumlah. Kalau kebelet pipis, ya izin pipis lah. Ini bagian dari gagasan tunggal yang mesti kita izinkan, kita berikan kepada klien kita. Nah, coba Anda bayangkan, kalau ada klien ya, ada klien, dan hal tadi tidak disampaikan di awal. Kemudian hidung Anda gatel. Berani garuk nggak? Jujur. Anda klien nih. Ya, dan Anda respect sama terapis Anda. Antara respect sama takut itu beda tipis ya. Dan hidung Anda gatel. Dan tidak pernah ada disclosure di awal. Berani garuk nggak kira-kira? Nah, sekarang teknik. Nah, ini cuma setengah jam kok tekniknya. Wah. Ya teman-teman ya, tadi semoga mencerahkan karena justru itu titik-titik krusial ya, kita slide ini tuh titik krusial menyampaikan prinsip dasar hipnosis itu hanya gagasan tunggal itu ya, saat itu kontrol ada di Anda bukan ada di saya. Maka kita mesti pacing, Anda sudah duduk nyaman, tangan ada di perut, atau kemudian silakan mau fokusnya yang mana, mau pernapasan seperti apa ya kan. Kemudian tadi ya antisipasi kalau ketika nanti ya, dalam kondisi itu Anda merasa nggak nyaman dengan bahasa saya, silakan Anda buka mata. Bukan malah dikunci ya. Ketika Anda merasa nanti pengen pipis ya silakan izin aja pipis. Nanti bisa kita lanjut kok, potong nggak ada masalah. Jadi ada rasa ada
sesuatu yang mengganggu ya, kok kursinya goyang-goyang atau tiba-tiba kok kebakaran atau ada gempa, kalau kita nggak dari awal antisipasi, wah bisa membahayakan diri kita malah. Itu ya kira-kira kita membantu ini. Karena ini nggak banyak yang memahami ini. Mereka berpikir kalau klien di depan saya itu pokoknya harus kayak orang mati. Yang kita perhatikan hanya jempolnya aja untuk gerak-geraknya atau telunjuknya aja. Enggak. Mereka begini, tapi kan orang di hipnosis itu seperti orang tidur. Betul. Tapi apakah orang tidur itu pasti diem kayak mati? Kan enggak. Banyak orang yang tidur yang pecicilan gitu ya. Ya memang yang itu yang asli gitu. Dia kadang-kadang balik pas dia kita hipnosis tiba-tiba agak menggeser posisinya gitu kan. Biarin. Yang penting tidak membahayakan, tidak mau jatuh, biarin. Dia nyari posisi yang enak. TW. Yang posisi W. Jadi prinsip natural hipnosis itu yang hubungannya dengan memori gitu ya. Ada 3, ada amnesia, ada hipernesia atau memory recall, ada revivification. Hipnosis forensik itu ada di hipernesia, memory recall. Karena bukan juga revivification, terlalu jauh. Apalagi amnesia, itu kebalikannya. Yuk kita bahas definisi secara epistemologinya ya, secara asal-usul kata. Jadi kalau amnesia, berarti orang mengalami lupa, kan amnesia. Itu kondisi hipnosa yang natural. Ada gangguan ingatan, bisa karena trauma fisik, bisa juga karena psikologi. Tekanan berat kerjaan. Gitu. Dalam amnesia, seseorang tuh mungkin mengalami kehilangan ingatan tentang masa lalu, informasi pribadi, bahkan identitas mereka. Ini bisa dimainkan dalam hipnosis, ya, untuk mereka melupakan nama sementara. Maka kalau saya selalu memintanya, Anda akan melupakan nama Anda sementara. Karena kalau kita nggak bilang sementara, pikiran bawah sadarnya bisa menolak. Karena dia nggak mau kehilangan. Atau saya pinjam nama Anda. Karena pinjam berarti nanti dikembalikan. Kalau saya minta nama Anda, dia nolak. Ada paling nggak 2 jenis amnesia, namanya amnesia retrograde, kehilangan ingatan tentang peristiwa sebelum cedera, atau anterograde, jadi ketidakmampuan untuk membentuk ingatan baru setelah cedera. Ada yang hanya hal-hal kecil saja, ada yang temporary saja, ada yang sampai bertahun-tahun gitu, yang hilang memorinya. Ada yang satu memori aja masa kecil gitu. Anak sulung saya, termasuk yang saya buatkan cage ya, saya buatkan kandang untuk ingatan di masa kecilnya, beberapa ingatan masa kecil, meskipun ternyata ada yang sempat kebawa juga yang lain. Kenapa? Karena saya merasa anak sulung saya mengalami masa kecil yang kurang baik. Salah kami sebagai orang tua karena masih belajar, belum tahu, yang ada hanya nggak boleh, dan nggak boleh. Galaknya setengah mati. Jadi kerjaannya anak saya jadi minder segala macam. Maka beberapa memori masa lalu saya kandangkan supaya nggak mengganggu ke dirinya sekarang. Itu pun masih beberapa mengganggu. Nah, tidak bisa dibuang, tapi hanya dikandangkan saja supaya tidak terpicu saja. Nah, itu amnesia, teman-teman. Bisa digunakan, kita bisa menghipnotis orang untuk mengalami amnesia. Termasuk kalau saya menghipnotis utamanya anak kecil, itu di kelas hipnosis saya berikan. Kalau orang dewasa kadang nggak saya berikan sugesti amnesia. Kalau anak kecil, itu setelah saya hipnosis, saya berikan sugesti amnesia. Agar apa? Agar dia melupakan peristiwa hipnosisnya, tapi masih ingat sugestinya. Jangan dikira orang di hipnosis nggak ingat. Nah, kalau anak kan kadang yang nyuruh orang tuanya. Jadi kita membuat dia seolah mimpi aja. Namanya ada hipernesia, lawan kata amnesia. Jadi kondisi seseorang di mana ingatannya menguat dan meningkat melebihi apa-apa yang dianggap normal. Jadi ini semua kondisi normal hipnosa, teman-teman ya. Kalaupun nanti kita melakukan intervensi, itu yang disengaja, yang diniatkan. Gitu ya. Melebihi apa-apa yang dianggap normal. Jadi bisa mengingat detail-detail yang lebih banyak, bahkan lebih dari orang kebanyakan. Nah, ini yang akan kita mainkan habis ini, yang disebut sebagai hipnosis forensik. Yang satu lagi namanya revivification atau hipernesia afektif. Bedanya kalau ini, dia lari ke kerangka waktu yang berbeda. Mengalami peristiwanya.
Jadi kalau hipernesia itu tidak jalan-jalan ke masa lalu, tapi hanya jalan-jalan di kerangka waktu saja, memorinya saja, dirinya tetap utuh. Kalau revivification sampai mentalnya pun ikut berubah. Sampai kadang suaranya, perilakunya seperti anak kecil. Karena kalau larinya ke, nah kita akan mainkan hipernesia. Ya, kita akan mainkan hipernesia. Saya akan stop share saja. Saya mau bertanya, sejauh ini yang teman-teman sudah pelajari, bagaimana cara Anda menemukan benda menggunakan keilmuan hipnosis? Sugestinya seperti apa? Ayo, saya buka diskusinya sebelum saya kasih tahu cara. Ayo, kan udah belajar. Ayo, teman-teman, buka videonya yuk. Karena ini udah 15 menit terakhir, ilmunya hanya itu di situ. Habis ini praktek langsung. Ayo, bagaimana caranya? Yang sudah belajar ini. Ayo, kasih tahu saya bagaimana caranya. Sebelum saya kasih tahu versi saya. Kata Mas Heri pakai metode anjing pelacak atau detektif. Oh ya, Mas Buku udah belajar. Tanya Mas Heri. Ya betul. Itu nanti metode. Itu kan contoh ininya, contoh makhluknya. Metodenya, ya nanti metodenya saya kasih tahu. Tapi itu contoh yang dari awal. Kenapa tadi saya ada simbolisasi segala macam kan? Selama ini yang teman-teman lakukan apa? Pendulum ya. Saya tahu ini di satu LKP diajarkan pendulum. Betul ya? Nggak salah. Itu betul. Itu bisa dilakukan. Ya. Tapi perlu alat bantu. Sementara kita ada alat bantu. Saya pengen nanya, kalau umumnya orang supaya lebih ingat, seseorang dihipnotis nih ya, Contoh Mas Bugo 1, 2, 3, tidur. Kemudian kan kita akan intervensi kelupaannya. Contoh Mas Bugo lupa naruh kunci mobil, lupa nih, mau keluar nggak bisa. Kemudian orang dihipnosis, trans. Bagaimana ngasih sugestinya? Ayo. Sugestinya seperti apa kira-kira? Mas Suprapto mungkin ada pengalaman, atau Mbak Siti ada pengalaman? Kalau nggak ada, contoh aja kira-kira bisa nggak sih seseorang yang lupa disugesti agar ingat? Bagaimana sugestinya? Tolong boleh, atau Mas Ferry mungkin? Kalau Mas Buku dia udah tahu ilmunya, udah pernah, karena ini udah pernah saya buka juga. Mbak Siti mungkin punya pengalaman kalau seseorang yang lupa sugestinya seperti apa? Atau bisa nggak seseorang yang lupa dihipnosis agar ingat? Saya belum pernah belum pernah mempraktekkan dan tidak tahu ilmunya. Sorry, kita belum pernah. Mbak Siti memang terapis ya, hipnoterapis ya? Mbak Siti bisa itu dari gaya itu? Bukan, saya biasa, saya temannya Pak Buku, cuman suka melihat orang yang suka melihat hipnoterapis gitu aja. Oh, tapi belum belajar hipnotis belum pernah belajar sama sekali. Hanya mendengar sedikit-sedikit. Tadi kayaknya sudah kayak udah berpengalaman gitu. Yang ya ketika ngelihat terus kemudian mempraktekkan gitu aja. Oh, nggak apa. Seandainya ini kita berandai Mbak Siti ya, seandainya kira-kira orang yang lupa itu kan karena mengalami amnesia tadi ya. Nah, amnesia sendiri itu kan peristiwa hipnosa sebenarnya. Itu kan pasti bisa dikoreksi menggunakan hipnosa juga dong. Berarti kan dia dibuat tidur dan dikasih sugesti ingat. Kira-kira kita berandai-andai aja. Kira-kira sugestinya seperti apa? Sugesti ya, bukan mengoreknya ya. Bukan mengoreknya. Iya. Mengoreknya dari peristiwa-peristiwa yang mungkin ada kaitannya dengan kelupaannya gitu. Oh, oke. Nah, tapi kan lupa. Ya barangkali, jadi misalnya ketika dia kuncinya hilang gitu ya, kuncinya hilang di mana gitu, dan saya akan mungkin ya, saya karena belum pernah, mungkin saya akan mengarahkan dia untuk tadi itu jalan kemana,
kemana, kemudian jadi ketika dia datang dari dari bepergiannya, dia pergi kemana, apa yang kamu lakukan. Coba sekarang dipindah ke kamar yang satunya. Apakah memang tadi datang ke sini ataukah ke dapur? Coba diingat-ingat gitu. Nah, Mungkin itu ya, ya. saya belum pernah Ya, soalnya. ya. Pasti akan muncul kata-kata coba diingat-ingat. Pasti akan muncul kata-kata begitu. Iya, Nah, langsung bawah sadarnya, kan saya lupa. iya, Jangan suruh nginget uang lupa. Paham nggak? iya. Ini yang menjadi potensi terbesar kegagalannya di sini. Oh, Rata-rata yang dilakukan Mbak Siti tadi banyak dilakukan oleh orang. Nalarnya begitu. Jadi diingat dong. Saya itu lupa. Kata kunci ingat itu tidak membantu. Gitu coba kalau kita lagi lupa, terus ada orang yang bantuin kita kan, coba sih diingat. Kalau ingat ya nggak lupa. Wong lupa kok disuruh ingat. Makanya saya bingung itu karena tidak ingat. Karena lawan kata lupa memang ingat, gitu kan? Tapi nggak main, nggak bisa gitu. Dari pengalaman ya, harus ada cara lain gitu. Mungkin nggak ini Mas Rudi, Mas Habib juga tuh belajar, Mas Suprato pasti juga belajar juga. Mungkin nggak kita simbolkan otak Anda, kan masalah otak ya, kemudian seperti bunga dan mekar, ketika mekar menjadi ingat, mungkin nggak sih? Mungkin saja, tapi korelatif nggak? Nggak juga. Saya pengen nanya dulu yang praktisi-praktisi di sini. Mas Prato boleh sharing, pernah nggak ngalamin kasus begitu? Kasus menemukan benda hilang? Atau lupa lah, orang lupa bagaimana bantu ingatnya? Halo? Mas Ferry mungkin? Kalau yang kayak Mas Bubu gitu, udah Kak Sofi saya ingat, dia udah tahu. Mbak Sinta nggak tahu ingat apa enggak. Mas Rudi mungkin? S1 baru? Wis, Alhamdulillah. Pernah membantu orang lupa dan bagaimana tekniknya? Selain pendulum ya. Pendulum bisa. Tapi pendulum hanya belum memberikan pernah, jawaban Mas. iya dan tidak. Belum Ya? pernah. Belum pernah dapat kasusnya. Oh, nanti kita cariin kasus ya. Kalau yang kehilangan keperawanan cari di mana gitu ya. Nah, aku ingat itu. Ya, gitu teman-teman. Teknik hipnoforensik ala kafe terapi itu tadi mengikuti yang tadi ide tunggal tadi ya. Yang pertama adalah kita menyimbolkan, sama sekali tidak menggunakan kata ingat, menyimbolkan, membendakan. Karena dengan dibendakan itu otak manusia justru tidak akan fokus pada lupanya. Tapi kalau lupa naruh kunci, kemudian diminta nginget kunci, semakin dia nginget, itu semakin kritis. Maka feelingnya malah hilang, malah nggak ketemu. Gitu. Maka justru alih-alih kunci kita akan cari, kita bendakan. Kita cari simbolisasi. Yang kedua, kita minta mereka menentukan kapan waktu terlamanya benda ini akan ketemu. Yang ekologis. Ya, jadi contoh, saya yakin paling nggak besok pagi ketemu deh. Bukan kita yang menentukan, mereka yang nentuin. Nah, kalau sudah, baru kita ajak mereka menyusuri kerangka waktu, lorong-lorong waktu dalam pikirannya menggunakan alat bantu virtual. Tadi Mas Buku sudah mengatakan bisa menggunakan anjing pelacak, karena saya pernah membantu seorang polisi, komandan polisi yang jamnya habis sholat, jam saya di mana ya? Karena dia seorang polisi, saya tanya, benda apa yang bisa membantu melacak benda atau hewan apa? Dia K9, K9, anjing pelacak. Ya sudah, kan? Ada lagi teman saya mencari buku rapot anaknya. Bagi dia yang bisa menemukan Doraemon, saya gunakan Doraemon. Klien saya satu lagi, kunci kantornya lupa ada di mana. Dia sangat kenal, punya idola namanya Conan, detektif kecil. Maka saya gunakan Conan. Istri saya lupa naruh minyak,
dia menggunakan kucing warna putih untuk mendeteksinya. Nah, itu dulu yang pertama. Tentukan dulu makhluk apa. Kakak saya menggunakan makhluk astral yang bisa terbang untuk mengikuti di mana jatuhnya dompetnya. Itu tentukan dulu makhluknya. Setelah makhluknya ada, bebas ya, makhluk apapun bebas. Kalau sudah, kapan kira-kira benda ini akan ketemu? Ada kasih ini. Kalau NLP bikin WFO. Aku yakin atas izin Allah, dompetku ketemu paling tidak besok pagi. Jadi kita tahu, kerangka waktunya itu tahu, dicari di sana. Jadi usahanya juga jelas. Ekologis atau tidaknya jelas. Kalau sudah bisa ngobrol, bisa sambil tiduran, bisa duduk. Konteksnya rata-rata saya minta duduk, nggak sampai tiduran. Istri saya sendiri sambil saya nonton, saya ingat nonton Oke Jack. Saya pulang dari Jogja, sampai rumah itu asar, kemudian istri saya tahu-tahu, Mas mana kemarin minyak? Nah, kok aja nggak ada, di rumah kok ditanya. Lagi musim Oke Jack di Net TV. Kami duduk di sofa, dia duduk di sebelah kanan saya, udah merem, sambil saya nonton Oke Jack, merem. Nah, tarik napas. Bayangin apa hewannya? Jawab dia kucing. Nah, sudah. Tarik napas, bikin WFO. Aku yakin atas izin Allah, ini kucing virtualnya akan bantu aku. Paling nggak ketemu ya nanti maghrib. Udah. Saya langsung nonton. Ya, kira-kira 2 menit istri saya teriak, ketemu paket saya. Itu minyaknya ketemu. Ketemu di mana? Kucingnya jalan-jalan. Jadi di otak ketika istri saya merem, dia munculkan kucing. Dia perintah kucing tadi, wahai kucing, cariin dong di mana kucing itu berhenti, disitulah. Jadi kucing saya itu muter-muter di rumah. Jadi yang dikatakan Mbak Siti tadi benar. Tapi ada perwakilan, diwakili kucing. Kucingnya muter-muter di kamar, berdiri sebentar, terus jalan lagi. Dan dia akhirnya hilangnya di dapur. Dapur di bawah rak. Kemudian disitulah dia lamang dus dan hilang. Saya langsung, woi, paket saya kenapa? Ada Mas, di mana? Kucingnya hilang di bawah rak. Itu ada dus. Di dalam dus. Padahal sudah 2 kali aku nyari. Di dus nggak ketemu. Nah, kira-kira ketika dia ke belakang, benar. Belakang ketemu. Kira-kira ketika istri saya tadi sudah 2 kali ke belakang, di dus katanya nggak ketemu. Itu peristiwa apa? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa kok akhirnya ketemu? Tadi ketika nggak ketemu itu peristiwa apa? Itu peristiwa hipnosa. Fenomena apa maksud saya? Ada benda tapi nggak kelihatan. Fenomena apa? Negatif hallucination. visual hallucination. Peristiwa lupa yang nggak kelihatan itu ternyata trans. Trans dilawan dengan trans. Ketemu. Jelas caranya tadi? Yang pertama bikin WMO. Tentukan makhluknya. Tentukan durasinya. Kemudian cukup di gelombang alfa saja. Kalau saya katakan. Self hypnosis bisa? Bisa. Mindfulness sangat bisa. Tarik napas sendiri. Kemudian memunculkan, perintahkan hewan itu, benda itu, makhluk astral itu untuk mencari di dalam lorong-lorong waktu Anda. Ada kata-kata ingat nggak ada? Tidak disuruh mengingat. Nah, itu tadi ketemu. Karena udah banyak yang ada yang menggunakan alat Doraemon, baling-baling bambu, dia terbang, muter-muter di atas. Ada yang menggunakan apa namanya itu logam detektor. Nah, jadi pakai alat batu. Semua alat batu yang mengkreasikan klien. Alat batu. Karena saya nggak ingat Pak Hari di rumah saya atau rumah orang tua saya. Ijazah ini berada. Ya sudah. Buat alat deh. Gambar alatnya. Light detektor. Light detektor. Metal detektor. Ada 2 lampu warna merah sama warna hijau. Merah apa? Merah nyala kalau rumah orang tua saya. Hijau nyala kalau rumah orang tua saya. Nanti kalau ketemu akan bunyi titit, yang dengar ya cuma dia. Oh ya sudah, saya cuma bantu gitu aja. Di depan mata Anda. Kemudian kalau sudah ada memegang alatnya, angguk kepala, angguk. Hitungan ketiga silakan cari. Kalau sudah ketemu bangun, udah gitu aja. Jadi dia nyari sendiri dia. Akhirnya ketemu Pak. Di mana? Di rumah saya. Di mana? Di atas lemari. Telepon istrinya. Bener Pak. Kok bisa? Bisa kok.
That simple, that simple. Ada pertanyaan? Karena tinggal 3 menit lagi. Ini lupa password. Password ya, lupa password. Belum pernah, karena yang selama Bu cari adalah mungkin ya. Mungkin iya, belum punya pengalaman aku, Mas Rudi. Password ya. Karena selama ini mencari benda. Mungkin ya, ini mungkin. Ya agak ragu juga. Bisa jadi anggap saya ditulis di sebuah kertasnya disimpan di mana, kertas yang muncul ada tulisannya gitu. Tapi harusnya bisa ya, ini PR nanti aku cari, aku pikirkan ya. Bukan skripnya, tapi tekniknya. Karena ini nggak pakai skrip. Karena akhirnya dia nyari sendiri gitu. Jadi klien sendiri yang menemukan, tugas kita hanya membantu klien sendiri yang nyari. Maka kalau yang lupa adalah Mas Rudi, saya tanya, menurut Mas Rudi, alat apa yang bisa menemukan kata-kata itu? Bisa nggak menggunakan Scrabble? Bisa nggak? Oh, boleh, rekamannya boleh. Bisa nggak menggunakan Scrabble gitu? Kata Scrabble itu kan ada huruf, ada ini gitu ya. Kemudian kita nyuruh, apa yang disuruh ya? Ya, ini pertanyaan bagus sih. Coba nanti aku renungkan dulu ya. Aku nanya Mbah Dukun dulu ya. Logika saya mestinya bisa. Karena memori itu ada. Memori password itu ada. Hanya meletakkannya di kamar yang mana itu yang harus kita ini. Nanti coba saya ini ya. Coba saya gali lagi. Saya coba bikin percobaan. Karena kadang begini saya bikin percobaan. Di kelas itu ada orang saya pinjem dompetnya. Kemudian saya letakkan di satu titik, dia lihat. Kemudian saya hipnotis untuk lupa. Jadi ketika dia buka mata, dia lupa benar. Dan dia nyari kemana-mana nggak ketemu. Disugesti semakin ingat nggak ketemu. Tapi begitu hewan apa yang membantu mencari, ketemu. Karena cara kerjanya begitu. PR saya, Mas Rudi, untuk nanti password, kemudian PIN ATM gitu ya. PIN ATM istri. Oh, nggak bisa kalau itu ya. Kalau istri. Ada yang lain yang mau bertanya? Ada? Saya hitung sampai 3. Kalau 3 nggak ada pertanyaan juga, saya hitung sampai 5. Atau mungkin ada yang mau cerita pengalaman, sudah menemukan, atau ada yang sekarang mau dibantu, supaya praktek. Asal jangan kehilangan kehormatan, nah itu sah. Nggak ada? Ya sudah nggak ada, saya akhiri dulu, karena sudah jam 10. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Coba nanti dipraktekin dan ini ya, berbagi cerita ya ke saya ya. Sehingga nanti saya bisa tuliskan menjadi sebuah cerita yang menarik dan saya akan unggah nanti di Facebook atau di mana gitu. Itu teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita. Tetap semangat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Matur suwun, Mas Ari.